Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBT Kristus Penolong yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Puji nama Tuhan, di minggu pagi ini kita diberikan kesempatan untuk kembali lagi beribadah bersama-sama meskipun masih lewat online. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama satu hati. Kita berdoa, kita mohon penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar pengorbananmu dalam hidup kami. Sungguh ajaib penyertaanmu dalam hidup kami ya Bapa. Kami berterima kasih buat pagi ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk tetap memuji-Mu, menyembah Engkau. Kiranya ya Bapa, Engkau berkenan dalam setiap penyembahan kami, setiap pujian kami. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, firman yang kami dengarkan nanti menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
sama-sama sembah Dia. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari lebih dalam lagi, kita sama-sama menyembah Dia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Mari jemaat, kita angkat tangan kita sembah Dia. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Kau Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu bagi Sang Raja Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Haleluya, Yesus, Yesuslah Raja.
mari sembah, mari jemaat sembah, naikkan syukurmu bagi Sang Raja. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami Yesus, Kau hebat dan ajaib selama-lamanya. Satu nama yang layak dipuji dan disembah, Yesus Kristus, penyelamat dunia, penyelamat manusia. Pengorbananmu yang sungguh besar tiada taranya bagi kami. Terima kasih Bapa telah mengaruniakan anakmu yang tunggal bagi dunia ini. Itu bukan karena kami istimewa Tuhan, tetapi karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami yang hina ini Engkau layakkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat segala kebaikan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya, dan kiranya pembawa firman nanti pun diurapi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan sebuah pujian. Selidiki hati kami Tuhan, apakah hati kami benar-benar mengasihi-Mu atau tidak? Apakah kami benar-benar mencintai-Mu, atau hanya di depan saja, atau hanya pura-pura saja? Selidiki kami Bapa. Kami Tuhan, lihat hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami ya Bapa, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu
tersembunyi bagimu. Ayo kita sembah Dia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBT Kristus Penolong Pasuruan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada kabar gembira bagi kita semua, karena pada bulan Agustus mendatang kita akan kembali beribadah bersama-sama di gereja kita yang tercinta. Berikut ini adalah jadwal ibadah kita selama New Normal berlangsung. Ibadah raya akan diadakan 2 kali. Ibadah raya yang pertama akan dilakukan pada pukul 7 hingga 8 pagi. Dan ibadah raya yang kedua pada pukul 10 hingga 11 pagi. Dan ada ibadah online yang akan di-streamingkan pada pukul 10 pagi hari. Berikut adalah protokol-protokol yang wajib diperhatikan oleh para jemaat selama mengikuti ibadah raya bersama-sama. Yang pertama adalah jemaat wajib mendaftarkan diri sebelum mengikuti ibadah. Pendaftaran bisa dilakukan melalui Saudari Devi dengan nomor HP yang sudah dicantumkan. Dan pendaftaran bisa dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 9 pagi hingga 5 sore. Yang kedua adalah himbauan untuk anak usia di bawah 15 tahun dan jemaat yang kurang sehat diharapkan mengikuti ibadah raya secara online. Yang ketiga, tempat terbatas hanya untuk 150 orang setiap kali ibadah. Yang keempat, pendaftaran berlaku 1 kali saja. Minggu depan harap mendaftar lagi karena kita menggunakan sistem kuota. Yang kelima, kami menghimbau untuk bapak atau ibu yang usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, ataupun lainnya sebaiknya mengikuti ibadah secara online. Tetapi jika kondisi fisik sehat, silahkan bapak ibu bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Yang keenam, setiap jemaat yang datang beribadah wajib sekali cuci tangan, memakai masker, dan membawa hand sanitizer. Yang ketujuh, jarak kursi sudah diatur dengan minimal 1 meter. Yang kedelapan, jemaat harap datang 15 menit sebelum ibadah dimulai. Dan yang terakhir, menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Demikian informasi dari kami. Bila ada informasi yang kurang jelas, bisa Bapak Ibu tanyakan pada waktu mendaftar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, jemaat yang saya cintai dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam acara pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan memanjatkan doa sebentar, mohon tuntunan Tuhan. Segala puji bagimu Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang baik pada pagi hari ini Tuhan berikan lagi kepada kami umat-Mu untuk bersama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami sehingga apa yang kami lakukan semua dalam tuntunan dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita awali dengan bersama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan, jadi jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran bagi setiap orang yang berpegang kepada firman itu. Setiap orang yang taat kepada peringatan-peringatan Tuhan, maka ia ada berjalan di dalam jalan kasih Tuhan. Tetapi jika orang tidak menurut atau tidak mentaati perintah-perintahnya, maka Tuhan akan menghukum orang itu. Puji Tuhan, jadi kita tinggal memilih mau mentaati, mau menurut firman Tuhan atau mau menuruti keinginan daging kita sendiri. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 18 sampai ayat 20, di sana ditulis, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan oleh Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi dalam ayat-ayat ini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita harus ingat kepada Tuhan, sebab dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dialah yang akan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan telah berjanji, bersumpah akan melimpahi umatnya yang taat, yang menuruti kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat-berkat, memperoleh kekayaan, sehingga kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, bahkan beribadah dan sujud menyembah kepada Allah lain itu, maka Tuhan memperingatkan bahwa pada hari ini kamu pasti akan binasa. Nah, jadi kita tinggal memilih mau menuruti kehendak Tuhan
melakukan perintah-perintahnya atau membelok dan melupakan Dia, lalu kita mengikuti Allah lain, beribadah kepada Allah lain, sujud menyembah kepada berhala-berhala, Tuhan peringatkan bahwa kita pasti akan binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi seperti Tuhan membinasakan bangsa-bangsa di hadapan umatnya, itu bangsa-bangsa yang beribadah kepada berhala-berhala. Demikian Tuhan bersumpah buat umatnya, bila mana tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan, kepada firman Allah, maka Tuhan akan membinasakan seperti itu. Karena itu, jangan pernah melupakan Tuhan Allahmu. Haruslah engkau ingat Tuhan Allahmu selalu. Apalagi kalau sampai kita berpaling kepada ilah-ilah lain, mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud kepada berhala-berhala. Tuhan mengatakan, kamu pasti akan binasa, seperti bangsa-bangsa lain yang telah dibinasakan Tuhan di hadapanmu, karena mereka tidak ingat kepada Allah yang hidup. Kamu pun akan binasa seperti itu jika tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu atau melupakan Dia. Kita ambil satu contoh seperti Raja Saul yang tidak taat atau tidak menurut firman Allah, melupakan Tuhan yang telah memanggil dia, yang telah memakai dia, dan bahkan memberkati dia. Dia melupakan Tuhan. Dia tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan marah kepada Saul, mengambil berkatnya. Dia tidak lagi menjadi raja karena membelok kepada hal-hal yang lain. Dalam surat 1 Samuel pasal 15 ayat 23, di sana ditulis, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada Raja Saul yang tidak lagi mentaati kebenaran firman Tuhan, tapi membelok. Tuhan mengatakan, pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Artinya membuat sakit hati Tuhan karena tidak lagi fokus menyembah, mentaati akan Tuhan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Itulah perkataan Tuhan terhadap Raja Saul yang telah diberkati oleh Tuhan,
Tuhan yang mengangkat dia menjadi raja, tetapi kemudian dia tidak taat, tidak dengar-dengaran, tidak menuruti firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Raja Saul, pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Pendurhakaan artinya tidak lagi mentaati firman Tuhan, tidak lagi mentaati perintah-perintah Tuhan kepadanya. Itu sama seperti bertenung, artinya mulai membelok kepada dosa-dosa, kepada iblis. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim, membuat sakit hati Tuhan, membuat Tuhan jadi cemburu. Maka oleh karena Saul telah membuat hati Tuhan cemburu, maka ia ditolak menjadi raja. Ia ditolak oleh firman Tuhan, maka ia akhirnya dicopot dari kedudukannya sebagai Raja Israel dan diberikan kepada orang yang lebih baik daripadanya. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul akibat dari tidak mentaati firman Tuhan, atau akibat dari melupakan Tuhan. Maka Tuhan pun mencopot dia menjadi raja. Demikian juga bagi kita, apabila kita tidak mentaati perintah-perintah Tuhan, tidak lagi dengar-dengaran kepada suara Tuhan, maka Tuhan akan mencopot kita dari kehidupan yang diberkati itu. Tuhan akan menghukum kita sebab kita melupakan janji-janji Tuhan. Sebab itu jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Jangan pernah membelok menuruti keinginan daging kita, lalu meremehkan firman Tuhan. Karena pasti kita akan menanggung akibatnya, mendapat marah dari Tuhan. Tuhan akan menghukum orang yang tidak taat. Tetapi siapa yang taat kepada perintah dan menuruti kebenaran janji-janji Tuhan, ia pasti akan menerima balasan yang setimpal. Ia akan diberkati oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Dalam Amsal pasal 13 ayat 13, di sana ditulis, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Meremehkan firman artinya tidak peduli kepada firman Tuhan, tidak mentaati firman-firman Tuhan. Ia pasti akan menanggung akibatnya seperti Raja Saul yang tidak lagi dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, maka ia dicopot
dari kedudukan sebagai Raja Israel. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, siapa yang mentaati akan hukum-hukum Tuhan, siapa yang menuruti firman-firman Tuhan, ia pun akan menerima balasan, berkat, kekayaan, perlindungan, kesehatan. Tuhan akan jamin di atas orang-orang yang mentaati akan kebenaran firman Tuhan itu. Sebab itu, biarlah kita berjanji kepada Tuhan untuk mentaati segala firman-Nya, maka Tuhan akan memberkati kita. Ayat 14 mengatakan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ajaran orang bijak artinya siapa yang taat kepada ajaran-ajaran firman, itu adalah sumber kehidupan. Orang itu akan terhindar dari jerat iblis, dari maut, atau dari kematian. Tapi sebaliknya, Tuhan akan memberkati orang itu. Puji Tuhan. Demikian sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan, dia harus mentaati firman Tuhan. Dia harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Tapi siapa yang membelok dari firman Tuhan, ia akan menerima balasan yang setimpal, bahkan hukuman. Berkat itu jauh daripada kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita, kiranya Roh Kudus akan menolong kita, sehingga walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak masalah, banyak kesulitan, banyak kesukaran, tetapi marilah kita terus mentaati kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, mohon berkat tuntunan Tuhan. Maha besar Bapa kami di sorga, segala puji bagimu. Kami bersyukur bahwa kesempatan yang singkat ini kami dapat mendengarkan sedikit firman-Mu, bahwa orang yang taat kepada firman Tuhan, Engkau akan memberkati. Tapi orang yang melanggar perintah-perintah Tuhan, Tuhan juga akan membalas dengan hukuman. Tolonglah kami Roh Kudus, agar kami selalu mentaati firman-Mu. Apapun masalah, persoalan kehidupan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, kami mau belajar mentaati kebenaran firman Tuhan. Segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih. Dengarkan doa kami. Ampuni salah dosa kami. Biar berkat-Mu selalu dicurahkan di atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.